Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran tinggal sebentar lagi dan sudah mulai nampak masyarakat Indonesia yang merantau mulai melakukan aktivitas mudik atau pulang ke kampung halamannya. Tradisi mudik ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Indonesia dengan tujuan untuk bertemu dan berkumpul dengan orang tua, kakak beradik, sanak saudara untuk bersilaturahim atau melepas rasa kangen setelah 1 tahun bahkan lebih tidak bertemu. Mungkin di banyak negara tradisi mudik juga dilakukan. Di Indonesia, tradisi mudik setiap hari raya Idul Fitri sudah menjadi kebiasaan, tapi di video kali ini Mata-Mata TV Channel akan melihat sisi lain yang unik dari pulang kampung. Mungkin Anda pernah mengalami tapi tidak menyadarinya. Apa saja keunikannya? Yuk, kita simak sampai selesai biar Anda paham. Historical mudik. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai apa saja fakta unik dari mudik, mari kita telusuri arti kata mudik atau pulang kampung. Ternyata kata mudik berasal dari bahasa Jawa yaitu mudik dilik, yang dalam bahasa Indonesia bermakna pulang sebentar, atau bisa dibilang singgah kali ya. Biasanya momen yang tepat bagi masyarakat Indonesia yang merantau untuk mudik adalah di saat Lebaran. Seorang Ivan Lanin juga menyebutkan bahwa asal mula kata mudik ditemukan pada naskah kuno dengan judul Hikayat Raja Pasai yang berakhir sekitar tahun 1430 dengan bahasa Melayu yang bermakna pergi ke hulu sungai. Dampak bagi ibu kota. Nah, ini yang seru bahwa fun fact-nya selama orang-orang pada mudik keadaan jalan di Jakarta yang biasanya macet dan sembraut menjadi lancar jaya loh. Begitupun tumpukan sampah ikut menurun. Alasan utamanya karena banyak warga rantauan yang ada di Jakarta pada pulang kampung atau daerah masing-masing. Buktinya selama beberapa hari ke depan dari mulai Lebaran keadaan lalu lintas ibu kota menjadi lengang dan lancar. Hal ini tak begitu mengherankan mengingat sebagian besar warga Jakarta berasal dari daerah. Ketika Lebaran tiba, kemacetan di kota metropolitan ini seakan lenyap selama beberapa hari. Bukan itu saja ternyata, efek dari banyaknya warga yang mudik menyebabkan volume sampah yang berserakan, bahkan bertumpuk berkurang sekitar 25% per harinya loh. Kondisi Jakarta malah berbanding terbalik dengan daerah yang didatangi para pemudik, dari asal daerah bahkan pendatang yang ingin healing terutama daerah wisata. Hal ini menyebabkan daerah tersebut mengalami peningkatan polusi udara karena kebanyakan kendaraan dan para pemudik. Angka kecelakaan meningkat. Akibat meningkatnya volume kendaraan yang ada dalam satu waktu bersamaan menyebabkan arus lalu lintas pun tinggi, sehingga angka kecelakaan yang terjadi pun ikut meningkat walaupun jalur mudik sudah diatur oleh pihak kepolisian. Semua kejadian di saat mudik selalu dilaporkan oleh media massa. Untuk menghindari peningkatan angka kecelakaan, pihak terkait selalu menghimbau kepada pemudik baik dalam berkendara, pengecekan kendaraan bahkan kesehatan mereka. THR dan kue kering. Kebiasaan unik menjelang Idul Fitri, masyarakat yang memiliki penghasilan biasanya menukarkan uang receh yang baru seperti 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an, bahkan 50.000-an ke bank. Tapi pihak bank biasanya memiliki stok persediaan uang baru terbatas sih. Makanya beberapa tahun terakhir, banyak jasa-jasa penukaran uang receh di pinggir jalan loh. Tujuan menukarkan uang adalah untuk berbagi kebahagiaan kepada sanak saudara, atau sering disebut uang THR. Inilah makanan yang selalu menjadi ikonik di saat Lebaran yaitu ketupat. Ketupat adalah beras yang dimasukkan ke dalam sarang dari daun pohon kelapa yang mudah berbentuk jajaran genjang, kemudian direbus hingga matang. Biasanya ketupat disandingkan dengan aneka lauk yang membuat kaum diter gagal seperti opor ayam, rendang, sambal goreng, kerupuk. Yummy. Di samping ketupat, kue-kue kering pun selalu hadir seperti nastar, krestangle, dan masih banyak lagi lainnya kue penggugah selera. Meningkatkan pendapatan daerah. Ini hal yang terkadang kita tidak sadari bahwa fenomena mudik dapat meningkatkan pendapatan daerah. Bagaimana tidak, karena hampir rata-rata perantau dari ibu kota yang mudik akan membawa uang dalam nominal yang cukup banyak untuk dibagikan kepada orang tua dan sanak beranak. Bukan itu saja, karena para perantau selain mudik juga melakukan hiburan ke tempat-tempat destinasi wisata bersama keluarga besarnya. Ini kan akan memberikan peningkatan bagi retribusi pendapatan daerah
sehingga berefek positif bagi tumbuhnya investasi dan ekonomi daerah. Momen Lebaran pun dirasakan juga oleh masyarakat dan pemerintahan pusat, karena menjelang Lebaran banyak permintaan kebutuhan pokok dan sekunder meningkat seperti beras, gula, telur, cabai, terigu, pakaian, sepatu, sandal, dan masih banyak lagi. Bawaan terbanyak pemudik. Inilah yang menjadi fokus pemerintah kepada para pemudik karena setiap saat akan pulang ke kampung halaman. Tak sedikit orang yang membawa barang terlalu berlebihan dibandingkan dengan barang yang dibutuhkan mereka. Entah apa saja diangkut. Sebelum mudik sebaiknya di-prepare dulu barang apa saja yang harus dibawa mudik. Terkadang para pejuang pemudik tidak memikirkan hal tersebut. Apabila kamu menggunakan motor, sebaiknya cukup membawa 2 ransel saja sih. Zaman sekarang kan sudah banyak jasa pengiriman, sebaiknya barang-barang yang dianggap berlebihan untuk dibawa lebih baik dipaketkan. Semua itu demi keselamatan kamu di perjalanan menuju kampung halaman. Tontonan gratis warga. Fenomena mudik memang tidak bisa dihindari bagi para perantau. Untuk warga yang dilalui para pemudik biasanya dijadikan tontonan gratis yang menarik. Bagaimana tidak iring-iringan kendaraan di jalan raya bahkan sampai super duper macet dan pastinya banyak kejadian yang unik dan lucu. Warga sekitar rela duduk dan nongkrong di pinggir jalan untuk menonton konvoi para pemudik. Tapi selain itu banyak warga sekitar menjajakan makanan dan minuman kepada para pemudik loh. Nah ini pun dapat menambah pendapatan warga juga kan. Nah itulah fakta unik dan fenomena tradisi mudik Lebaran. Mudik ke kampung halaman memang tidak bisa dihindari, tapi banyak hal yang menjadi perhatian bagi para pemudik, terutama keselamatan dan kesehatan bahkan keungan hahaha. Oleh karena itu cek kendaraan, diri kamu bahkan barang yang akan dibawa mudik. Patuhi semua peraturan lalu lintas bagi para pemudik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga menjadi informasi dan manfaat bagi kamu, tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga dapat memberikan tontonan yang menarik. Tetap bahagiakan diri Anda dan orang terkasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat mudik dan selamat sampai tujuan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.